Dimanapun kau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik yang bisa kau berikan. Kegagalan hanya terjadi ketika kita menyerah. Tidak ada gunanya IQ tinggi, namun malas dan tidak disiplin ketika belajar. Mudah belajar, tua akan menang. Jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional. Jadilah mata air yang bisa memberikan kehidupan di sekitar. Kata-kata tadi merupakan motivasi belajar dari beliau, Bapak Berjanji. Sebelumnya, apa sih motivasi itu? Dalam dunia psikologi, motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation, yang berarti dorongan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai suatu tujuan. Motivasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri yang tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, mereka yang senang mendengarkan lagu, membaca, dan mengajar tanpa disuruh pun mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar atau rangsangan yang didapatkan seseorang dari luar. Motivasi ini muncul karena seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu atau reward karena perintah orang lain. Misalnya saja, seorang siswa harus belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai bagus karena akan mengikuti suatu ujian. Jadi, motivasi belajar adalah dorongan untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, berbicara tentang motivasi belajar sendiri, di masa pandemi seperti ini, kalian pasti merasakan kejenuhan dalam belajar. Malas, ngantuk, nggak paham tentang materi, apalagi kalau pelajarannya matematika. Di masa pembelajaran offline aja, belum tentu kita paham tentang materi matematika, apalagi pembelajaran online seperti ini. Banyak siswa dan mahasiswa yang mengeluh tidak paham dengan materinya. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamisa Islamia dari IAIN Pekalongan, jurusan Teknik Matematika, kelas Psikologi Pendidikan B. Di sini saya akan memberikan 6 tips belajar pada masa pandemi. Nah, 6 tips belajar di masa pandemi itu diantaranya yang pertama, berdoa sebelum belajar. Dalam memulai segala hal, alangkah lebih baiknya diawali dengan doa, supaya bisa belajar dengan baik, efektif, dan ilmunya bermanfaat. Ibaratnya, jika kita berdoa tanpa usaha itu sama saja bohong. Tapi, jika kita berusaha atau belajar tanpa doa, itu berarti kita sombong. Jadi, jangan lupa berdoa ya teman. Yang kedua, belajar step by step atau belajar dari dasar terlebih dahulu. Jika kita memulai sesuatu, maka kita harus mempunyai fondasi. Contohnya, untuk belajar akar kuadrat, kita harus belajar eksponen terlebih dahulu. Untuk belajar eksponen, kita harus mengerti dan belajar tentang berbagai jenis bilangan. Contoh lain, untuk belajar tentang logaritma trigonometri maupun integral trigonometri, kita harus menguasai materi trigonometri terlebih dahulu. Belajar step by step itu ibarat menaiki anak tangga. Kita akan mencapai puncak jika kita menaiki tangga 1, 2, 3, dan seterusnya sampai berhasil. Yang ketiga, buatlah target sebelum belajar. Di dunia ini apapun butuh target. Kalau misalnya nggak ada target, nggak ada tujuan, ya udah ngalir gitu aja. Pepatah mengatakan seseorang yang tidak memiliki tujuan itu diibaratkan seperti ikan yang mati yang mengalir dalam air laut. Ikan tersebut mudah terombang-ambing dan tidak mempunyai tujuan sama sekali. Jadi, sebisa mungkin kalian mempunyai target dalam belajar. Buatlah target secara spesifik dan jelas. Contoh target yang tidak spesifik seperti aku ingin menguasai matematika. Target ini masih umum, belum spesifik. Contoh target yang lebih spesifik itu seperti aku ingin menguasai matematika bab trigonometri. Nah, jika hari ini kita sudah selesai mencapai target menguasai trigonometri, maka keesokan harinya kita bisa mempelajari materi lain seperti logaritma, integral, dan seterusnya. Yang keempat, jangan belajar dari satu sumber saja. Jika kita hanya belajar dari satu sumber, maka kita
berbagai hal. Tidak harus dengan buku sih, kita juga bisa belajar dengan sosmed, seperti menonton tutorial di YouTube, belajar dari Instagram. Di Instagram juga banyak akun-akun yang membahas tentang matematika, seperti Ngaji Matematika, Merki MA, akunnya Bang Jerome Pauline, dan masih banyak lagi. Selain itu kita juga bisa bermain game ala matematika. Sebenarnya banyak loh game-game yang diciptakan oleh anak IAIN Pekalongan yang berbasis matematika, seperti game bebarengan. Game ini diciptakan oleh Mas Yogi Ferdianto, Mbak Hamisa Islamia, dan Mbak Mayuniati. Jika kalian ingin mendownload game ini, silahkan cek di link bio ya guys. Yang nomor 5, mengurangi distraksi atau gangguan. Nah, kalau kita di sekolah maupun di kampus kan lingkungannya edukasi. Tapi kalau di rumah pasti bawaannya pengen rebahan. Ketika nugas ngantuk, scroll Instagram, buka story WA, buka Instastory, lihat chat dari doi, dan masih banyak lagi. Jadi sebisa mungkin kita menjauhkan distraksi tersebut ketika belajar. Contohnya, kita mencari tempat belajar yang nyaman, jauhkan gadget dari diri kita. Tapi jika kita memang benar-benar butuh terhadap gadget tersebut, gunakanlah secukupnya. Yang nomor 6, carilah komunitas belajar. Komunitas belajar di sini tidak harus les ya teman. Di sini kita bisa mencari komunitas-komunitas belajar lewat grup online seperti di Telegram, di WhatsApp. Selain itu kita juga bisa membuat komunitas belajar sendiri atau grup online bersama teman-teman kelas. Misalnya nih, kalau saya di sini ada grup semangat UAS. Di grup ini jika kita tidak tahu cara mengerjakan soal, kita dapat berdiskusi. Jika ada tugas dan kita belum mengerjakan, kita bisa tanya-tanya dengan teman yang lain yang sudah mengerjakan. Seumpama nih, teman kita sudah mengerjakan tugas dan kita belum apa-apa, maka kita akan terpacu untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.